Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel Dear Dapur. Kalian apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang akan merayakan Imlek? Di video hari ini aku akan membagikan resep yang biasanya ada saat Imlek dan juga bisa dijadikan ide jualan untuk memeriahkan tahun baru Cina. Tapi tenang aja, menu ini juga bisa dijadikan sebagai menu jualan sehari-hari. Menunya adalah nasi Hainam dan juga ayam char siu merah. Tapi teman-teman tenang aja, bahan-bahan yang digunakan pada resep ini halal semua ya. Dan pastikan teman-teman tonton sampai habis ya, karena dalam video ini aku akan membagikan resep bagaimana membuat salah satu bumbu yang digunakan dalam ayam char siu, yaitu ngohyong atau Chinese Five. Dan untuk teman-teman yang baru join, mohon bantuannya dengan cara mensubscribe serta mengaktifkan lonceng pada channel ini agar mendapatkan notifikasi dari video Dear Dapur nantinya. Terima kasih. Nah, langsung aja kita cek untuk bahan-bahan pembuatan ayam char siu. Di sini aku akan membuat salah satu komponen atau bumbu dari char siu, yaitu Chinese Five atau ngohyong. Tapi kalau teman-teman mau yang praktis, bisa juga langsung beli di pasar yang menjual bahan-bahan untuk masakan Chinese food ya, walaupun sedikit agak mahal. Untuk bahan-bahannya kalau mau buat sendiri, di sini ada lada putih, cengkeh, bunga lawang atau pekak, kemudian ada kayu manis, dan yang terakhir ada adas manis. Untuk Chinese Five sebenarnya menggunakan andaliman ya atau merica Batak, tapi di sini aku ganti dengan lada putih yang mudah kita cari. Yang pertama, semua bahan tadi kita akan sangrai teman-teman dengan api kecil seperti ini. Kalau sudah, bisa kita angkat dan sisihkan ke dalam wadah. Tunggu sedikit agak dingin. Kemudian kita akan haluskan dengan blender sampai benar-benar menjadi bubuk ya, seperti ini teman-teman teksturnya. Kalau sudah, bisa kita tuang ke dalam wadah dan tunggu agak dingin. Untuk hasilnya kurang lebih ada 60-80 gram ya teman-teman. Jadi kita akan simpan di dalam wadah yang tertutup dan kering. Karena hasilnya banyak, kita juga bisa simpan dan gunakan pada masakan Chinese food lainnya. Dan ini untuk bahan-bahan pembuatan nasi Hainam. Yang pertama ada air, lalu minyak, kecap asin, ceker ayam, minyak wijen, bumbu-bumbu garam, gula dan juga lada bubuk, beras, bawang putih dan juga jahe, dan yang terakhir ada saus tiram. Nah, di sini kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat minyak bawang. Kita pertama-tama akan mengiris atau cacah kasar bawang putihnya teman-teman seperti ini. Kalau sudah semuanya bisa kita sisihkan ke dalam wadah ya. Nah, karena kita akan membuat minyak bawang, jadi di sini kita perlu minyak yang agak banyak. Seperti ini teman-teman, jadi jangan terlalu sedikit. Untuk minyaknya di sini kurang lebih 30-40 gram. Kemudian kita tuang bawangnya saat minyaknya sudah panas dan kita masak bawang sampai matang dan berwarna kecoklatan seperti ini. Kalau sudah, kita bisa matikan apinya dan juga kita tuang minyak bawang ke dalam wadah. Kemudian kita akan membuat kaldu dari ceker ayam. Di sini airnya kurang lebih 1200 ml. Lalu kita masukkan jahe dan juga bawang putih yang sudah kita geprek serta tambahkan 1 sendok teh garam. Untuk cekernya sudah aku potong-potong ya teman-teman di sini, jadi dipotong-potong dulu sebelum kita buat kaldu ceker. Kita akan masak sampai dia benar-benar matang dan juga kaldunya mengeluarkan minyak ya teman-teman seperti ini. Nah, ini kaldu minyak yang sudah keluar dari si cekernya. Kemudian bisa kita matikan. Lalu kaldu yang tadi kita tuang ke dalam beras yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Di sini berasnya sudah aku cuci. Kemudian kita masukkan minyak wijen, saus tiram, lalu kecap asin, gula, garam dan juga lada bubuk. Yang terakhir minyak bawang. Di sini kita pakai setengah aja ya teman-teman, jangan semua.
Kemudian kita aduk-aduk semua bahannya dan siap kita masak. Di sini aku menggunakan Magicom teman-teman biar praktis. Dan kita tunggu sampai nasi Hainamnya matang. Selagi menunggu nasinya matang, kita akan membuat ayam char siu merahnya. Dan ini dia untuk bahan-bahan ayam char siunya. Yang pertama ada kecap manis, lalu ada air, ada ayam. Di sini bagian dada ya teman-teman. Kemudian ada pewarna merah, ada tauco. Ini teman-teman bisa juga skip ya, nggak digunakan nggak apa-apa. Kemudian ada garam, gula, dan juga kaldu bubuk. Lalu ada ankak, ini bisa teman-teman dapatkan di pasar yang menjual bumbu-bumbu Chinese food. Ini ngoyong yang tadi kita buat atau Chinese five. Lalu ada madu, ada bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Di sini kita akan haluskan semua bahan dari bawang putih, bawang merah, jahe. Kemudian masukkan bahan-bahan lainnya seperti ankak. Lalu bumbu-bumbu, garam, kaldu, dan juga gula pasir. Kemudian tambahkan 1 sendok ngohiong, 1 sendok teh tauco, dan juga air. Kemudian kita akan blender semua bumbunya sampai halus. Nah, kalau sudah halus, kita bisa tuang ke dalam ayam yang sudah kita bersihkan ya teman-teman. Seperti ini, lalu masukkan kecap manis dan juga madu. Kemudian di sini aku akan tambahkan sedikit pewarna makanan, dan yang terakhir adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini pengganti angciu ya teman-teman. Jadi kita tidak pakai angciu karena bahan tersebut tidak halal. Nah, kalau sudah semua, kita bisa aduk-aduk bumbu marinasinya sampai melumuri semua bagian ayam. Kemudian kita akan marinasi kurang lebih 1-3 jam. Sebenarnya sampai 24 jam ya teman-teman. Jadi dia akan lebih merah kalau kita rendam lebih lama. Nah, kalau sudah kita marinasi, kita akan panggang ayamnya. Di sini aku akan oles terlebih dahulu panggangannya menggunakan minyak bawang sisaan dari nasi Hainam tadi. Nah, kalau sudah panas panggangannya, bisa kita taruh ayamnya. Di sini aku pakai bagian dada yang aku belah tipis ya. Seperti ini teman-teman. Kita akan masak dengan api kecil agar tidak gosong dan ayamnya akan matang. Jadi teman-teman jangan menggunakan api besar, nanti takut bagian luar gosong tapi bagian tengahnya belum matang. Karena ayam ini harus matang sempurna ya teman-teman, tidak bisa setengah matang. Nah, kita juga bisa oleskan dengan menggunakan sisa bahan marinasi tadi yang ada di blender. Kita kocok-kocok dengan air ya. Seperti ini. Kita akan panggang ayamnya sampai benar-benar matang. Kalau sudah matang, bisa kita sisihkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, kemudian di sini aku akan membuat untuk sausnya. Ada air dan juga sisa bumbu marinasi. Lalu ada tepung maizena yang sudah diencerkan dengan air dan minyak bawang sisa dari nasi Hainam. Kita akan masak di wajan yang tadi kita gunakan untuk memanggang ayam. Kita akan masukkan 1 sendok makan minyak bawang. Kemudian kita masak. Lalu tambahkan bumbu marinasinya. Kita akan oseng-oseng sebentar teman-teman. Lalu masukkan air kurang lebih 250 ml ya. Kita akan aduk sampai semua tercampur rata. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, bisa teman-teman tambahkan gula garam sedikit kalau kurang asin. Di sini aku tambahkan maizena. Nah teman-teman, ini teksturnya. Kalau kurang kental bisa teman-teman tambahkan maizena ya. Nah, kalau sudah, kita akan kemas dalam plastik klip berukuran 9 x 6 cm. Kurang lebih isinya 3 sendok makan ya teman-teman.
sudah, kita akan mengiris ayam yang telah kita panggang tadi, menyerong seperti ini teman-teman, agar dagingnya terlihat tebal. Untuk ayamnya di sini kurang lebih beratnya adalah 130. Kita bisa bagi menjadi 4 porsi teman-teman. Nah, untuk modal ayamnya sendiri aku menggunakan 600 gram dada ayam. Dihasilkan kurang lebih 13 pieces dengan berat masing-masing 40 gram ya. Dan modal ayamnya ini untuk satu porsi adalah 2.400 rupiah teman-teman. Nah, ini untuk nasi hainamnya. Di sini aku menggunakan wadah untuk mencetak, tapi tidak aku cetak, hanya untuk membuat nasi hainamnya itu beratnya sama. Jadi teman-teman bisa gunakan wadah apa aja. Untuk berat nasinya kurang lebih 200 sampai 230 gram. Kalau sudah, kita bisa tata nasi hainamnya dengan wadah berukuran 9 kali 20 cm, diisi dengan nasi hainam dan juga ayam char siu. Ayam char siunya kurang lebih 20 sampai 30 gram teman-teman. Nah, ini dia. Jangan lupa tambahkan saus yang telah kita buat. Dan juga diberi garnish. Tidak lupa sendok makannya. Untuk modal satu packnya ini adalah 4.500 ya teman-teman. Itu sudah dengan sendok dan juga kemasannya. Nah, jadi untuk satu pack ini modalnya adalah 4.500. Jadi teman-teman bisa jual mulai dari harga Rp10.000. Disesuaikan dengan daerah teman masing-masing. Seperti ini dia tampilannya teman-teman, benar-benar cantik dan cocok kita jual saat perayaan Imlek dan juga melalui ojek online karena dia tertutup dan juga rapi. Dan itu dia teman-teman untuk resep hari ini, nasi hainam dengan ayam char siu merah yang cocok dimakan saat perayaan Imlek dan juga bisa kita jadikan ide jualan untuk memeriahkan Imlek. Rasa nasinya itu gurih dan ayam char siunya benar-benar terasa rempah-rempahnya ya teman-teman. Tadi karena kita menggunakan ngohyong atau Chinese 5. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang resep hari ini, bisa banget tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman jadikan ide jualan. Selamat mencobanya di rumah. Sampai jumpa di video Dear Dapur selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.